We can start. Okay, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Senang bisa berada di sini. Ini akan menjadi pelatihan tentang program tentang penginderaan jarak jauh dan jurnalisme. Sangat senang bisa bertemu dengan Anda dan bekerja dengan Research Center dengan rekan saya Hari, Nora, dan Yelter yang ada di acara ini. Dan saya adalah editor investigasi, yaitu jaringan dari dari jaringan ini. Kami adalah inisiatif dari Rainforest Generation Fund yang merupakan karya tambahan, dan ini adalah bentuknya beasiswa dan bukan hibah. Bagi Anda yang ingin beasiswa akan terbuka di akhir tahun yang untuk penelitian tentang hal-hal yang terkait dengan hutan hujan di hutan Amazon, di Kongo Basin, dan di Asia Tenggara. Saya akan cerita tentang bekerja di daerah Amazon dan di Brasil. Saya tinggal di Sao Paulo sekarang. Saya banyak bekerja di wilayah ini. Beberapa contoh yang tentang cerita yang saya buat dari Amazon, biarkan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda untuk diterapkan di Anda di Asia Tenggara. Saya rasa kita bisa langsung lompat ke pelatihan ini. Yang pertama sekali yang ingin saya akan tanyakan adalah sebagai awal, sedikit latihan, ya, tidak akan susah, latihan yang mudah saja. Ini latihan, pikirkan satu tempat yang terlintas dalam benak pikiran Anda. Mungkin tempatnya yang bukan pernah Anda liput, pernah membuat liputan di situ, atau tempat di rumah Anda, atau tempat yang Anda suka, atau tempat yang Anda tidak sukai, Anda sukai. Semua tempat apapun boleh yang terlintas. Itu pertanyaan pertama. Setelah itu, saya juga meminta Anda untuk mulai memikirkan tentang jika Anda harus bercerita tentang tempat ini, karakteristik dari tempat ini, fitur sorotan dari tempat ini kepada seseorang, bagaimana Anda bisa ceritakan fitur-fitur apa saja yang akan menjadi sorotan yang akan Anda berikan kepada pendengar Anda. Ya, pikirkan tentang tempat ini karena kita masih ini akan membantu latihan kita, dan saya akan mulai membagikan layar saya. Sesi ini adalah tentang penginderaan jarak jauh dalam jurnalis, tapi juga kita bisa sebut sesi ini kisah tentang suatu tempat. Bagaimana menceritakan tentang sebuah tempat dan mengapa? Karena kalau bicara tentang lingkungan, jurnalisme lingkungan, kalau pelaporan lingkungan, tempat itu menjadi tempat yang pusat, punya tingkat merupakan hal yang penting dalam narasi Anda. Kita belajar tentang jurnalisme, tentang what, who, where, apa pertanyaan lagi, itu semua yang harus dibuat oleh reporter. Kalau dalam jurnalisme ini, where, di mana itu harus penting, di mana tempat itu menjadi karakter utama, entah itu cerita tentang konflik komunitas, politik dan masalah politik dan ekonomi. Kalau kita bicara tentang lingkungan yang terpengaruh atau menjelaskan tentang area perlindungan, konservasi, pelestarian. Jadi saya ingin Anda bercerita tentang suatu tempat yang terlintas dan menceritakan tentang lingkungan, maka Anda harus menggambarkan apa yang Anda ketahui dengan tempat ini agar bisa bercerita tentang tempat ini.
Oke, saya akan sampaikan agenda yang harus kita lakukan. Untuk menceritakan tentang tempat ini, kita harus mulai memberikan pengantar cepat apa itu geodata, geografi dan analisisnya. Setelah itu kita akan bekerja dengan Google Earth Pro yang sangat alat bantu yang sangat bermanfaat untuk memulai dan juga bekerja dengan geodata dan analisis yang kemungkinannya, dan juga menarik untuk mempertimbangkan kemampuan dari Anda untuk mencari atau konten yang untuk dicampurkan. Dan saya juga akan menceritakan tentang platform data satelit yang tentang bagaimana mengelola data gambar dengan kerapatan atau resolusi menengah dan tinggi. Dan mungkin Leonard bisa berbagi mungkin ingin berbagi presentasinya tentang hal presentasi ini. Anda akan temukan di sini link dari folder yang dengan file-file yang berisi yang akan saya pakai hari ini, beberapa sentinel, gambar-gambar sentinel, dan file ini akan di folder di sini akan ada 2 subfolder. Di folder yang pertama di sini adalah file yang akan nanti harus di-download saat Anda latihan, juga Anda bisa gunakan saat bekerja bersama saya. Mudah-mudahan ini membantu. Ya, paling tidak Anda punya gambaran tentang tempat yang akan Anda ceritakan. Sudah ada belum tempatnya atau untuk melakukan hal ini? Ya, kita akan mulai dengan pentingnya menggunakan geodata dalam jurnalisme. Mengapa kita sekarang semakin banyak melihat di outlet media memakai gambar satelit dalam analisis pelaporannya alasannya adalah ini sangat efektif untuk menceritakan sebuah kisah, terutama kisah tentang lingkungan, tentang perubahan. Karena jika ekosistem itu lingkungan adalah karakter Anda, karakter ini perlu pendekatan yang sesuai untuk digambarkan. Untuk menceritakan tentang perubahan, Anda harus memberikan ruang dan waktu dari ekosistem. Misalnya gambar di kanan, ini adalah berkurangnya glasier, bagaimana perubahannya seiring waktu. Ini sebuah ekosistem yang sangat besar yang dianggap sebagai ada dimensi ruang, ada misalnya seluruh delta Mekong misalnya, dan waktu yang dianggap perubahannya. Di sini 40 tahun perubahannya, di mana semakin glasier yang semakin berkurang, tapi kadang-kadang frekuensinya adalah perubahan adanya deforestasi, dan Anda bisa tahu bahwa dalam 1 tahun suatu area telah berubah. 1.000 hektar hilang dalam semalam. Itu adalah satu contoh yang ini. Menurut Anda ini apa yang muncul di tengah-tengah seperti gurun ini dalam 6 bulan di Uganda? Anda bisa cerita nggak? Ada yang bisa membantu saya memberikan hipotesis kira-kira apa yang mungkin muncul di wilayah ini dalam waktu 6 bulan? Anda bisa nyalakan mikrofonnya atau Anda tulis di chat. Ada ide, gambaran kira-kira apa yang terjadi? Baik. Ini adalah kamp pengungsi. Ya, betul. Betul. Ini adalah kamp pengungsi di Adjumani, Uganda. Anda bisa lihat bagaimana
Anda pesan dari situ tadi tulis ya. Ya, ini adalah kisah tentang yang bisa disampaikan dengan memakai gambar satelit, bagaimana penggantian tempat ini menjadi tempat pengungsi, kamp pengungsi. Jadi dalam hal ini Anda dapat mempertimbangkan frekuensi perubahannya serta dimensinya. Ini membantu kita untuk mengkonsepkan analisis yang bisa Anda pertimbangkan, ruang yang serta karakteristik geografi dari analisis. Ya, saya rasa resolusinya mungkin Anda bisa cerita tentang satu tempat, satu kota, atau satu negara bagian atau provinsi di tingkat kawasan, atau di misalnya Asia Tenggara, atau bahkan resolusi ekosistemnya mungkin basin atau delta sungai atau titik hotspot keanekaragaman hayati yang mungkin Anda yang kenali adalah Third Wall. Ini timnya ada di India dan di Nepal. Tapi tampaknya menarik sekali bahwa jadi lensa yang mereka gunakan untuk memfokuskan ceritanya itu dibagi menurut basin. Jadi membuat resolusi ekosistem atau tentang membicarakan tentang perubahan iklim dalam resolusi global. Dari sisi ini ada sisi jurnalistik. Anda harus membingkai geografi yang akan Anda buat. Memang tentu saja ada konsep resolusi tentang resolusi satelit yang saya akan bagikan juga tautan link yang tentang apa resolusi data dari data satelit yang Anda gunakan. Apakah Anda 60 meter resolusinya, 10 meter? Anda harus memikirkan tentang pixel yang akan mewakili ruang dalam meter. Jadi Anda lihat di sini, satelit yang resolusinya rendah itu adalah 60, satu pixel itu 60 meter dan bisa tinggi atau bisa sampai 5 meter. Itu dianggap tinggi. Anda bisa lihat, Anda bisa menggunakan citra satelit yang sangat presisi dan akurat kalau saat menggunakan resolusi tinggi. Dalam semua resolusi ini Anda akan menemukan citra satelit di luar sana yang sangat tinggi, mungkin tidak umum. Yang saya sampaikan, cerita tunjukkan tadi di Uganda. Ada perusahaan yang bernama Planet dan menyediakan citra satelit 30 cm hingga 55 meter pikselnya. Dan kalau yang lebih akurat lagi, gambar satelit itu tidak tersedia gratis. Hal lain yang Anda harus pertimbangkan saat melakukan analisis atau latihan ini, dalam analisis geospatial ini, Anda harus mempertimbangkan waktu, misalnya seberapa sering terjadinya perubahan di dalam wilayah itu. Apa durasi dari fenomena itu, berapa lama durasinya, dan perubahan yang bisa dibandingkan sebelum dan sesudah frekuensi itu. Yaitu ini akan sangat membantu untuk mengukur misalnya sungai, frekuensi hutan, kebakaran hutan, atau frekuensi semua kejadian yang akan mempengaruhi lingkungan. Demikian juga dengan durasinya. Perubahan yang sebelum dan after, sesudah dan sebelum dan sesudahnya, yang Anda lihat, seperti yang tadi saya tunjukkan, glasier tadi,
akan kita gunakan untuk alat bantu kita, Google Earth Pro dan alat. Selain itu juga dalam analisis ini adalah juga elemen dasar dari ini adalah sangat berguna untuk tahun lalu banyak cerita yang menceritakan tentang jarak masyarakat serta ke rumah sakit dan ventilator misalnya. Dan saat ini dalam hal saat ini jarak antara pandemi ini analisis spatial itu yang itu berguna. Jadi ukuran dan dimensinya, relevansi dari sebuah kejadian, ukuran deforestasinya mungkin sebesar ukuran kota di Eropa, atau untuk perbandingan yang menunjukkan relevansi dari ukuran tersebut. Itu sangat penting untuk merupakan hal yang analisis yang umum. Dan dengan mempertimbangkan semua persimpangan, jadi untuk persimpangan poligon itu misalnya ada dari area hutan lindung ada nomor. Jadi Anda bisa melapisi atau menimpa lapisan dan Anda melihat apa persimpangannya, apa yang dari tentang cerita tentang hutan hujan. Ini adalah analisisnya penting, tidak hanya hilangnya terjadi hilangnya hutan, tapi juga dari satu teritori yang kita analisis. Tapi juga terkait dengan pengklaim tanah atau melihatnya invasi wilayah dari masyarakat adat misalnya, dari mana dari wilayah yang diklaim diambil dari wilayah masyarakat adatnya misalnya. Dan nanti ini akan ditumpang tindihkan dengan data dari yang lainnya. Jadi lapisan-pelapisan ini yang akan saya tampilkan. Menurut pendapat saya adalah jadi sebutnya layer mindset, pola pikir lapisan ya. Apa set data yang membantu Anda untuk menceritakan kisah dari satu tempat? Sekali lagi, saya pikirkan satu cerita suatu tempat. Bagaimana Anda akan menceritakan tempat ini kepada orang lain? Indikator apa saja yang Anda tahu akan membantu menggambarkan atau membuat profil dari tempat ini? Kalau saya bicara tentang kawasan Amazon, wilayah Amazon, berapa ukurannya, apa area hutan lindung pelindungi yang ada di sana, dan Anda mungkin bisa melapisinya dengan wilayah dari masyarakat adatnya yang ada di sana. Kemudian pendapatan, tingkat deforestasi, dan tingkat kebakaran hutan, dan terakhir mungkin kalau Anda mengumpulkan banyak cerita, Anda adalah hal-hal poin-poin yang menghubungkan dengan lapisan yang Anda buat. Ada semacam dialog yang menciptakan dialog antara antar data sehingga memberi konteks pada kisahnya. Jadi saat Anda membangun peta, Anda harus memikirkan pola pikir ini. Ya, dan kita akan lihat bagaimana menggunakan dengan Google Earth Pro. Jadi alat lainnya juga yang saya pakai adalah dari NASA yang disebut Worldview, yaitu di mana saya bisa membandingkan banyak hal yang bersinggungan. Dan bahkan kalaupun tidak hanya memikirkan tentang ekosistem besar, Anda bisa memikirkan satu tempat yang misalnya dapat Anda gunakan untuk dalam hal layer mindset ini. Pikirkan tentang mungkin rumah Anda sendiri, konsumsi energi air, apa misalnya
berapa pendapatan di peta ini dapat direpresentasikan secara grafis. Anda harus mempertimbangkan bahwa peta adalah bahasa yang bisa membantu menceritakan suatu kisah suatu tempat. Kalau kita ingin membuat sesuatu yang besar, maka Anda harus membuat peta adalah caranya. Yaitu ini adalah bahasa yang sangat dikenal secara historis dan juga menurut saya peta sekarang ini adalah bahasa yang adalah keterampilan atau bahasa baru ya yang lebih diterima ya di ruang digital. Mengapa? Kita sudah menggunakan banyak aplikasi seperti Waze, Uber, atau apalagi banyak aplikasi yang sekarang di ponsel yang menggunakan basis peta dan menggunakan representasi geografi digital dan di mana banyak orang lebih banyak memahami cara membaca peta. Dan ketika saya membuat gambar satelit untuk membuat cerita, Anda bisa menggunakannya sebagai alat analitik sehingga Anda bisa melakukan analisis dan menyaring atau ekstrak data dari satu. Tapi Anda juga bisa bercerita dengan teknik ini dan ini akan dipahami. Saya ingat dulu ketika saat melakukan ada yang disebut Amazonia, itu proyek yang tidak terkait dengan yang saya buat 10 tahun lalu. Bagaimana membangun, ada ide untuk mewakili cerita dalam peta. Ini teman saya bilang, saya suka proyeknya tapi saya tidak bisa baca peta. Namun saya bilang oke saja, ya tidak ada apa-apa. Karena mungkin tidak semua orang suka peta, tapi banyak aplikasi yang memakai peta semakin banyak seperti Google Maps dan banyak lagi aplikasi lain yang tahu tentang bahasa ini dan memahami peta itu adalah sangat berguna. Dalam kami di Rainforest Investigation Network kami melakukan banyak bercerita menggunakan bahasa yang lapisan ini secara lebih spesifik. Saya akan beberapa contoh. Di sini adalah ProPublica, The Lens. Ini surat kabar di Louisiana, di mana ia menceritakan tentang delta Sungai Mississippi yang kehilangan tanah karena tinggi permukaan air yang meningkat. Menarik sekali bahwa ide tentang jika Anda mau menceritakan sebuah lingkungan, Anda harus jauh bergerak ke belakang, ke masa lalu yang mungkin yang berbeda. Misalnya di sini tahun 2022 tentang bagaimana perubahannya di situ sampai 2014. Tapi menceritakan dengan peta dan juga Anda bisa lihat perubahannya seiring waktu sangat luar biasa. Anda lihat di sini tanahnya yang mulai menghilang. Saya rasa juga teknik seperti ini untuk berguna untuk menceritakan kisah seperti ini. Ada cerita tentang tanah yang mulai hilang karena dari Sungai Mekong. Dan dari sini ya Anda bisa lihat bagaimana perubahan pada tanah. Di sini juga ada cerita, memberikan konteks pada datanya. Contoh lain yang saya sukai juga adalah
proyek dibuat oleh Seattle Times, yaitu yang memenangkan penghargaan Pulitzer beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah visualisasi data ini lebih panjang, tapi intinya bercerita tentang satu tempat, satu lingkungan di mana ada 40 orang yang meninggal karena longsor. Dan judulnya melakukan analisis yang mereka lakukan yang ke belakang hingga abad ke-19. Di banyak sekali tentang perubahan yang dikarenakan oleh manusia yang mengakibatkan bencana itu. Jadi Anda harus memikirkan bahwa lapisan-lapisan dan penandaan wilayah ini, dan ini juga adalah menarik yang harus dilihat-lihat. Jadi saat Anda harus tempat ini harus catat dan Anda akan melihat kronologi dan Anda gambar di sini yang tahun 30-an, menunjukkan gambar udara yang bahwa itu tempat ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sudah ada kegiatan di bukit dan setiap tahun di mana banyak sekali yang terjadi. Ada tahun 55 ada longsor lagi yang dan di sini di area yang lingkungan ini di pembangunannya hingga terjadi bencana alam besar tahun 2014 yang membunuh semua orang ini. Cerita yang sangat baik yang memberikan konteks, memberikan gambar satelit dan kembali ke belakang ke beberapa dekade yang lalu, dan tidak narasi tidak seputar acara peristiwa itu saja. Jika ingin menceritakan tentang perubahan suatu tempat, Anda harus melihat ke belakang dan Anda harus mempertimbangkan elemen dari geospatial ini dengan cara yang lain, dan Anda bisa menyajikannya secara akurat karena adanya perubahan lingkungan di situ. Satu hal lainnya adalah merupakan campuran dari sebuah campuran. Ya. Kami ada organisasi yang disebut Forensic Architecture. Ini organisasi ini juga digunakan oleh BBC. Tapi intinya mereka melakukan berbagai lapisan layer tentang apa yang terjadi di beberapa pulau di Indonesia, merupakan sebuah karena ada peristiwa besar misalnya mempengaruhi kawasan ini dari sisi emisi polusi karbon dioksida, dan jadi bagaimana tentang kebakaran mempengaruhi menggunakan data satelit awan karbon, lapisan-lapisan yang dilihat di sini. Di sini adalah perkebunan kelapa sawit yang di satu wilayah, dan bagaimana terus membawa yang bisa Anda lakukan adalah membuat semacam penyangga di daerah konsesi bahwa mereka melewati area konsesi yang diberikan. Lapisan lainnya juga terkait dengan konsesi di Indonesia. Ini tidak terdampak secara visual, tapi ini menunjukkan berbagai indikator emisi tentang emisi karbon, dan ini bisa dilokalkan ke daerah konsesi dan hingga atau mungkin juga seluruh wilayah. Jadi banyak yang lapisan yang bisa Anda gabungkan untuk menceritakan kisah. Dan contoh terakhir yang menjadi proyek saya yang favorit yang juga didukung oleh Pulitzer Center, yang ini disebut Neglected and Mapped, yaitu satu upaya untuk melakukan
kisah yang bersama memetakan suatu lingkungan yang disebut Makoko. Itu sebuah lingkungan banjir. Jadi ini areanya cukup besar, Anda tidak bisa sebenarnya melihatnya. Anda bahkan tidak bisa melihatnya di Google Map. Lihat, ini Google Map dari lingkungan ini. Dan ini adalah di Google Street. Kisah ini adalah saat menceritakan orang-orang yang hidup di situ dan lingkungan itu, mereka juga memetakan rumah-rumah ini dan juga infrastruktur yang ada di wilayah ini. Mereka melakukannya dengan memberi GPS pada orang-orang itu, dan mereka mengklasifikasinya berapa gereja di situ, berapa fasilitas kesehatan, sekolah, tempat sampah, tempat pembuangan akhir. Ini adalah geoanalisis yang benar-benar, karena Anda membenarkan juga memetakan dan juga membuat cerita adalah saat kami melakukan kisah ini, kami bisa menceritakan kisah tentang wilayah itu. Kita jurnalis bisa melihat sebagai semacam ahli peta juga ya, karena kita bercerita dengan memberi konteks pada teritori itu tentang apa yang terjadi di situ. Dan Anda jadi bisa melihat melihatnya dengan konteks tagging, dan itu saya sudah belajar sedikit tentang aspek itu dari pertemuan kita ini, adalah bagaimana mencari lokasi geolocating. Kalau saya tanya kepada Anda, tolong berikan koordinat Anda. Anda tahu nggak cara mencari geolokasi Anda? Apakah Anda mengetahui geolokasi dari konten Anda? Saat Anda membuat laporan atau membuat berita, Anda memasukkan koordinat Anda, dan Anda mungkin bisa melacak, mungkin melakukan GPS juga lebih baik, karena hutan itu cukup kompleks dan terkonek ke GPS juga sangat penting. Dan ini adalah ada yang murah juga yang bisa awet baterainya. Tapi enggak juga Anda bisa memakai aplikasi seperti Wikiloc. Tapi banyak sekali aplikasi lain yang untuk menggunakan GPS di ponsel. Kalau Wikiloc ini adalah Anda harus mendaftar dan jadi bagian dari jaringan. Ya, Wikiloc memungkinkan Anda untuk memberikan tag geografi pada gambar dan geotag, dan mengambil data Anda. Kalau Anda tidak ada internet, Anda juga masih bisa merekam, tapi Anda mungkin tidak bisa lihat petanya. Tapi tracknya akan terlihat, dan mudah-mudahan itu tidak masalah sepanjang lokasi itu direkam. Tapi ini mendapatkan apakah mendapatkan koordinatnya berbeda melalui Google Maps? Ya, memang akurat. Kadang-kadang proyeksi yang digunakan, ini disebut, jadi itu yang dibuat untuk ada konflik dari dataset. Ketika Anda mencampurkan lapisan Anda dengan lapis yang lain tentang lapisan deforestasi seperti pemerintah negara, kadang-kadang proyeksi mereka berbeda,
Dan mungkin Anda melihat Anda keluar jalan atau keluar area hutan lindung yang Anda lihat, maka maka penting untuk memproyeksikan kembali lapisan yang bukan tidak sesuai dengan lokasi Anda. Dan ini bisa dilakukan dari QGIS. Jadi Anda bisa menggunakan membuat geotag, tanda geografis, geotag, untuk menekankan pentingnya geotag konteks Anda. Meskipun Anda tidak menggunakannya secara visual, ini memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan. Anda punya koleksi kisah Anda, dan mana Anda bisa menggunakannya dengan indikator. Bagi banyak kantor berita, mungkin ini tidak penting, tapi saya rasa kami juga bekerja sebagai jaringan di policy center yang mungkin penting bagi di masa mendatang. Anda bisa melihat koleksi ini ada 2 atau 3 tahunnya. Bahwa kita jarang sekali membuat cerita nulis tentang daerah yang memiliki tingkat deforestasi berbeda, atau daerah tentang yang menggunakan PLTA misalnya. Jadi ini merupakan satu cara untuk mentransformasi kisah Anda, sehingga Anda bisa membandingkan cerita ini dengan indikator lainnya untuk melihat ada konteks bagi tempat-tempat yang Anda sukai atau ingin Anda wakili menceritakan kisahnya. Yang saya juga adalah Anda harus memadukan sudut pandang di lapangan, sehingga Anda tahu bahwa ada dengan data. Teknik yang umum kan men-zoom in, memperbesar, atau memperkecil, ini sudah dipakai bertahun-tahun. Saya tidak tahu, mungkin sudah cukup lama, ini sudah jadi umum. Teknik penceritaan. Anda mulai dengan kasusnya, lalu diperkecil, dan Anda lihat relevansi kasusnya. Misalnya, Anda bisa bercerita tentang seseorang, misalnya John setiap pagi makan sarapan kopi dan roti. Itu bukan ceritanya, tapi kalau Anda memperbesar, memperkecil, maka Anda lihat misalnya berapa orang yang makan dan sarapan di pagi hari. Jadi dengan cara ini Anda bisa memberikan geotag ini, Anda bisa menandai area ini, dan lalu Anda melihatnya dari jarak yang lebih jauh lagi, dan Anda bisa lihat seluruh konteksnya dari sisi ekosistem misalnya. Itu sebaliknya juga. Misalnya Anda lihat dari hal yang dasar, kemudian saya rasa ini cukup umum. Anda CNN ketika datang membahas satu orang, misalnya dia terbang ke Syria, mereka langsung zoom in komunikasi resolusi ke hyperlokal ke global, pandangan global dari sebuah lingkungan. Ya, pikirkan tentang memandukan ke resolusi ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda contoh bagaimana saya sendiri menggunakan ini dengan cerita yang saya tulis tentang info Amazoni, tentang sebuah PLTA. Saya rasa juga untuk dam yang misalnya bendungan Cina yang dibuat di Sungai Mekong itu terbesar ketiga di sini. Tapi ada proyek besar yang disebut Sungai Ringsu, dan banyak masyarakat adatnya. Dan mereka sudah membangun bendungan, tapi mereka membuat area penampungan air. Dan lalu melakukan ekspedisi dengan masyarakat penduduk adat dan mendayung bersama 4 hari sama masyarakat adat ini.
dan ya anggota Rainforest Generation Fund juga Ileana juga merupakan bagian dari komite yang juga ikut dalam ekspedisi ini. Ini pemandu saya, Cobalto, sangat bijak. Dia bilang saya bagaimana perubahan dalam sungai, dia bagaimana ikan di situ menghilang karena dia sudah bertahun-tahun tinggal di situ, dan bagaimana perubahan pada sungai. Mengapa kami ada di sini di sungai itu adalah di mana ini adalah pulau sebelum jadi tempat penampungan. Jadi sebenarnya untuk tidak legal, tapi menurut penilaian dampak lingkungan itu adalah hal legal. Jadi Anda harus membuka lahan, membuka hutan agar untuk tempat penampungan air ini untuk menghindari emisi metan. Dan saya membuat tag semuanya dengan GPS sehingga area ini saya tandai. Di sini adalah kanal ini adalah area sengketa. Ini ada karena itu adalah kanal 20 km yang mungkin akan memindahkan air dari tanah milik masyarakat adat, dan ini adalah tentang arus sungai ke hilir ke hulu yang dari masyarakat adat. Dan setelah bendungan ini terisi, dan ini mempengaruhi perikanan dan banyak hal. So I want to show you the final result of the map. It's not beautiful, unfortunately. Saya akan menunjukkan kepada Anda hasil final dari peta ini. Tapi ini adalah salah satu contoh dari cara kerja Google Earth. Garis merah ini merupakan trek sepanjang 100 km yang kami ukur selama 4 hari. Dan semua poin-poin ini, area ini, ada deforestasi di sini. Geotaggingnya digunakan untuk wilayah ini, kontennya, dan juga ada juga sungai. Dan ini di sini menyalurkan air yang terpisah. Anda bisa lihat juga ikon di mana adanya turbin atau pembangkit listrik di sana. Kemudian juga adanya arah atau beberapa bagian dari sungai yang terbagi-bagi di sini. Dan ini merupakan wilayah masyarakat adat. Kemudian warna oranye ini adalah dasar dari sungai tersebut. Saya rasa setelah kembali dari perjalanan tersebut, saya harus mengunggahnya ke Google Earth, dan di area tersebut saya bisa melakukan zoom out. Saya di sana, saya benar-benar menikmati waktu saya waktu itu. Kemudian juga saya perlu memahami skala dari sungai ini dan seberapa besar sebetulnya pembelokan atau pembagian dari air ini dan sungai ini. Ini fitur yang interaktif yang bisa digunakan juga. Dan ini adalah fitur interaktif dari liputan tersebut. Format data yang akan bisa digunakan dengan Google Earth di sesi ini dan sesi berikutnya, sesi minggu depan hari Senin. Di sini Anda akan menggunakan format ini, paling banyak menggunakan format ini. Kita biasanya menggunakan data vektor, atau jika Anda menggunakan citra atau gambar adalah dengan raster. Ada
CSV, Common Separated Value, XLS, atau mungkin TXT di sini, kemudian lokasinya ada juga format SHP atau shape file, kemudian GPS, kemudian atau GPX formatnya, kemudian GeoJSON, ada juga KML atau KMZ. Z-nya ini kepanjangan dari kompres zip ya, untuk file yang dimampatkan. Kemudian ada Google Map, Google Earth, dan ada perusahaan yang membuat Google Earth, Keyhole. Jadi mereka menciptakan bahasa sendiri. Jadi ini merupakan Keyhole Markup Language atau KML. Ini masih format yang digunakan sampai sekarang, bahkan ketika sudah diakuisisi oleh Google. Berikutnya, kita akan lihat, saya tahu ini sesi yang cukup lama ya. Jika Anda ingin, atau jika Anda bisa perhatikan sedikit, ini adalah bagian dari Google Earth. Saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengunggah file ini ke Google Earth. Jika Anda merasa ragu menggunakan Google Earth, silakan Anda bisa sampaikan keraguan tersebut atau tanyakan. Silakan Anda bisa menggunakan mikrofon. Tapi ini merupakan tools yang sangat berguna. Saya mohon maaf karena saya sudah mencoba berkali-kali kemarin dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris, namun ini tidak bisa ya, nggak tahu kenapa. Mungkin saya tampilkan saja dalam bahasa Spanyol. Jadi saya terjemahkan saja untuk Anda ya. Jadi ini di Google Earth ada My Places dan Temporary Places. Mohon maaf, ini masih dalam bahasa Spanyol. Kemudian yang perlu diketahui, semua file di format itu yang baru saya sebutkan, Anda bisa buka di sini. Jadi Anda masuk ke file ya di sini. File open yang kita akan lakukan, kita buka dulu dan buka file lainnya di sini. Ada Xingu track. Ini merupakan track yang tadi saya tampilkan di Sungai Xingu di Belamonte. Kemudian saya masuk ke GPS dari Wikiloc. Kemudian ini adalah perjalanan 200 km yang saya tempuh, yang tadi saya ceritakan pada Anda semua. Jadi, ketika saya mulai melakukan zoom out di peta ini, insting saya secara otomatis, saya pakai tools ini. Ini merupakan alat atau tools untuk melihat riwayat dari penggunaan dari peta ini yang saya lakukan. Anda bisa mengeklik gambar jam ini, maka di sini akan menampilkan riwayat tampilan dari lokasi tersebut. Anda bisa lihat bahwa ini yang paling baru, kemudian Anda bisa lihat ada beberapa lokasi yang kami kunjungi dan ini ditampilkan di sini. Ya, Aidil bertanya di sini. Ya, betul. Ini tersedia. Saya bisa ketikkan tautannya di sini. Di Google Drive ini, Anda bisa lihat. Yang ini adalah Xingu track, judul filenya. Kemudian Anda gunakan ikon jam itu untuk melihat riwayat dari gambar tersebut atau citra tersebut. Ini adalah kanal di mana saya sebutkan tadi. Ada kanal-kanal, kemudian ada
reservoir di sini, kemudian ini turbinnya, pembangkitnya. Untuk para insinyur sendiri, ini termasuk proyek yang sangat besar. Ada reservoir, kemudian ini ada air, dan ini menghasilkan energi 2 kali di sini dan di sini. Permasalahannya, yang terjadi di sini terhadap bagian dari sungai ini mengalir ke arah sana. Di sini tidak ada air lagi yang turun ke bawah ini, tapi airnya itu menghilang. Jika Anda mau menggunakan citra satelit, kita bisa lihat riwayatnya. Pada 2006, sebelum infrastruktur itu dibangun di sana. Ini citra sebelum adanya konstruksi di sana. Ini merupakan sungai yang benar-benar berbeda. Anda bisa lihat di sini ada semacam pulau-pulau kecil di antara aluran sungai ini, kemudian ini turun ke bawah sini. Berikutnya, layernya, saya akan kembali ke folder saya. Ini merupakan teritori dari masyarakat ada di sana. Jika saya menggunakan ini tidak akan bisa dibuka karena ini adalah file SHP ya, shapefile. Kemudian Anda bisa pilih format filenya termasuk SHP itu. Ini sangat umum digunakan di repository data apapun. Ada banyak format seperti ini digunakan, khususnya di Asia Tenggara. Saya tahu bahwa Open Development Mekong, kemudian platform untuk tracker infrastruktur, saya rasa dari Tencent Foundation kalau tidak salah. Jadi mereka punya tools atau alat bantu untuk melakukan pemetaan deforestasi. Mereka semua menggunakan format SHP. Jadi format yang tadi saya sebutkan atau shapefile. Jadi shapefile-nya akan menunjukkan file yang ada di sini. Satu kiat untuk menggunakan format SHP ini, nanti hari Senin juga kita akan membahas ini lagi. SHP ini bukan satu file. Jika ini bukan satu file, maka Anda perlu menyimpannya di satu folder. Misalnya, ini di dalam folder Indigenous Territory. Ini ada 4-5 file, termasuk juga proyeksi dari layer dan basis data dari peta ini. Dan file ini biasanya harus ada di satu folder. Untuk file lainnya, Anda juga bisa menggunakan untuk KHZ di sini ya, ada zip-nya di sini. Kemudian Anda bisa juga tampilkan peta, harusnya tampilkan seperti ini. Petanya yang ditampilkan adalah wilayah masyarakat adat di sini. Ini layer lainnya untuk dibandingkan. Jadi nanti Anda bisa melihat sudut pandang atau Anda bisa melihat berapa buruknya situasi ini setelah pembangunan dari pembangkit tenaga air ya atau hidroelektrik yang dibuat di sana. Anda bisa lihat sungainya di sini tidak mengalir ke daratannya setelah konstruksi atau pembangunan dari hidroelektrik tersebut. Jadi, ketika Anda membuat liputan tentang lingkungan, maka ini salah satu informasi yang Anda perlukan. Ketika Anda menampilkan layer-layernya, saya bisa juga buka, misalnya dengan layer yang merupakan data atau pemetaan untuk kebakaran hutan. Ini adalah fokus judulnya. Ini dari data pemerintah Brazil. Anda juga bisa temukan di websitenya NASA. Jadi, ini filenya berformat CSV atau CSV. Kalau Anda tidak
setting dulu di sini sebenarnya. Maka akan ditampilkan jadi generic text CSV. Ini menarik ketika Anda menggunakan spreadsheet. Ini akan membuka jendela dialog ini dan meminta Anda untuk melakukan geocode untuk spreadsheet ini. Apa itu geocode? Geocode adalah untuk memerintahkan kepada software kolom mana di spreadsheet yang punya data lokasi. Dan ini merupakan keterampilan yang diperlukan untuk bisa mengoperasikan software ini. Banyak software yang selalu memasukkan atau yang mengharuskan kita menggunakan pemrosesan geocoding di sini. Ini merupakan kolom dengan lokasi saya. Dan di sini akan menonjolkan titik koordinatnya. Jadi ini menggunakan koma nanti yang memisahkan kolomnya. Ini bagus ya. Ini meminta bahwa mana kolom yang sama dengan titik koordinat dari garis bujur dan garis lintangnya di sana. Kemudian, setelah saya memutuskan di mana titik koordinatnya, maka akan ditampilkan peta ini. Spreadsheet ini punya 2.500 poin di sini, dan di sini adalah apakah Anda mengimpor sampel ini. Jadi, iya atau tidak jika saya ingin menampilkan grafik di dalam pemodelan peta ini atau tidak. Untuk file di sini untuk kebakaran hutan, ini yang titik-titik ini adalah lokasi dari kebakaran hutan, titik apinya. Ini yang terjadi di wilayah saya. Di sini tidak terlalu banyak yang terdaftar atau yang masuk atau tertangkap dalam citra satelit di sini. Namun banyak sekali kerusakan dari lahan di sana juga. Jadi saya bisa membuat layer satu demi satu untuk memahami situasi yang sesungguhnya. Saya juga bisa membuat satu produk akhir untuk audiens saya. Jadi ini akan menjadikan orang untuk melakukan eksplorasi sendiri. Di Google Earth Anda bisa melakukan dengan toolsnya. Ini toolsnya gambarnya seperti kamera. Artinya Anda bisa merekam perjalanan Anda dan Anda bisa membuat ikon 3 dimensi misalnya. Ada juga Google Earth Studio untuk membuat gambar dan juga citra untuk televisi. Jika Anda jurnalis untuk televisi, Anda bisa membuat ini ya. Ini satu opsi. Saya biasanya menggunakannya untuk analisis. Misalnya mengukur sesuatu. Misalnya saya ingin mengukur atau memperkirakan ukuran dari bendungan ini, saya bisa menggunakan penggaris. Misalnya dinding dari bendungan ini 3 km. Mungkin ini tidak akurat secara ilmiah ya, namun kira-kira ini bisa kita lihat sama seperti jika kita ingin mengukur bentuk poligon ini adalah deforestasinya berapa kira-kira luasan dari lahan tersebut, misalnya 600 meter persegi, area di mana terjadinya kerusakan hutan. Kemudian,
Anda juga bisa menggunakannya terus-menerus dan nanti Anda akan bisa semakin akurat. Dan Anda juga bisa menggunakan website ini bernama Earth Engine yang memiliki citra yang mirip dengan Google Earth. Namun ini ada di browser Anda dan bisa membuat time lapse. Jadi, Anda bisa melihat di bilah ini, kemudian Anda bisa melihat perubahannya. Misalnya saya di sini ketikkan Belo Monte Power Hydroelectric Plant. Anda akan lihat perubahan dari topografinya. Ya, terima kasih Nora ya sudah mengetikkan tautan ke situs web Earth Engine ini. Masih loading nih, sepertinya internetnya agak lambat nih di saya, jadi tidak menampilkan citra yang saya ingin tampilkan. Anda bisa mencoba menggunakan Earth Engine ini, bisa masukkan nama suatu lokasi di bilah pencariannya dan lihat apakah akan ditampilkan. Saya rasa ini tidak terlalu bagus di saya koneksinya saat ini. Baik saya coba yang ini. Coba saya tampilkan yang lokasi lainnya, apakah nanti akan lebih baik? Ya, sepertinya internet saya tidak terlalu cepat, jadi tidak bisa mengunggah atau memuat citranya dengan cepat. Ini cuma satu contoh saja. Kemudian yang lain adalah pembangkit tenaga air lainnya di wilayah tersebut yang juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Dan ini sudah 40 tahun yang lalu dibuatnya dan ada juga beberapa lokasi di Amazon sama. Jadi silakan Anda bisa melihat perubahan di lokasi yang ingin Anda ketahui. Lokasi yang Anda ingin tahu perubahannya, Anda bisa menggunakan search Earth Engine ini. Kemudian Anda juga bisa menginvestigasikan misalnya apa sebetulnya pendorongnya, pencetusnya, kemudian undang-undangnya seperti apa, dan ada di sini yang Anda ingin lihat tentang suatu lokasi yang Anda ingin ketahui. Apakah ada kejutan atau mungkin hal yang baru bagi Anda? Silakan. Oke. Silakan. Anda bisa berpendapat, bisa berkomentar. Ketika Anda membuat visualisasi, misalnya Anda bisa gunakan situasi sebelum dan sesudahnya. Laura bercerita di sini mengenai dampak dari suatu degradasi terhadap kehidupan satwa liar. Anda juga bisa gunakan Google Earth di sini. Anda bisa menyimpan gambar atau citra di sini. Ini sebelum pembangunan. Kemudian ini setelah pembangunan. Jadi Anda bisa tarik ke periode sebelumnya. Kemudian Anda bisa simpan citra ini. Ini ada ikon di sebelah kanan atas. Bahkan di bawah menu file, di sini juga ada. Anda tinggal tarik turun, kemudian Anda pilih Save Image. Kalau di ikon juga ada Save Image atau simpan citranya, kemudian Anda bisa menggerakkan bilah ini ke waktu berikutnya, dan Anda juga simpan. Ada tools bernama Flourish atau Adjustable. Seperti tadi kita sudah gunakan di Makoko. Jadi Anda bisa menggeser satu gambar ke gambar yang berikutnya. Ini merupakan narasi klasik
gimana citra satelit itu bisa berguna untuk mengetahui lokasi sebelum dan sesudah. Dan kalau kita lihat, ada beberapa gambar beresolusi yang cukup tinggi juga, bahkan di Google Earth. Ada pertanyaan tentang Google Earth? Kalau tidak ada, saya bisa lanjutkan ke hal berikutnya. Silakan. Mudah-mudahan Anda senang melihat timelapse ini ya, atau bisa menggunakan dan mengutak-atik timelapse itu. Ini latihan nomor 1. Silakan Anda bisa gunakan file manapun di folder yang sudah kami bagikan dengan Anda dan bisa mencoba untuk mengunggahnya. Tapi ingat ya, jenis dari file yang Anda pilih, Anda perlu mengunduhnya di Google Drive, kemudian Anda bisa buka di komputer Anda. Kemudian Anda bisa buka dengan format file sudah bisa, misalnya GPX atau KML atau yang lainnya. Dan Anda bisa juga mengerjakan tugas kedua, yaitu bagaimana Anda membuat overlay atau saling untuk layersnya di sini. Bagian kedua dari pelatihan kita, saya akan menampilkan citra Sentinel. Sentinel-2 imagery ini adalah merupakan, jadi Sentinel merupakan sensor dari Copernicus, dan ini ada juga Earth Observatory Browser. Anda bisa klik tautan ini, dan atau EO Browser, Anda mungkin bisa masuk, namun Anda juga bisa menggunakannya tanpa harus login. Dan Anda akan lihat adalah logika dari fitur-fitur di sini. Anda membuat beberapa layer di sini. Ini biasanya adalah bahasa yang umum digunakan di pemetaan digital. Jadi biasanya ini sama saja antara satu tools dan lainnya. Anda di sini juga bisa mencari suatu nama lokasi tertentu. Misalnya saya cari Pahang di Indonesia, maaf, maksudnya di Malaysia. Ini merupakan lokasi baru-baru ini yang kami kerjakan. Ada cerita atau liputan yang bagus sekali yang sudah dipublikasikan oleh rekan kita. Ada Yahua dari Malaysia, dia ada di sana. Jadi kami berfokus pada peta di Pahang ini. Kemudian banyak opsinya di sini. Bahkan Anda bisa lihat di Google Earth, di timelapse-nya, tersedia di sini. Tapi secara default, ini sudah langsung otomatis mencentang Sentinel-2, yang di sini juga Anda bisa lihat citra yang terbaru juga tersedia. Kemudian Anda bisa maksimalkan cloud coverage atau minimalkan untuk tutupan awannya. Kemudian Anda bisa menentukan rentang waktunya, misalnya 1 tahun. Jadi citra yang ada dalam rentang waktu 1 tahun. Kemudian Anda bisa mulai membuat overlay untuk layernya di sini. Dan saya akan membandingkan yang ini dari 2021 dengan satu lagi dari tahun 2020. Yang sebetulnya bagus dari Sentinel, di sini ada beberapa indeks analisis, atau saya akan sebut saja analisis, untuk membantu Anda menganalisis citra-citra tersebut. Saya rasa sudah punya di sini kan? Saya coba lagi yang lainnya. Yaitu satu lagi di sini, jika kita mengerjakan untuk pemetaan
hutan, Anda bisa cek indeks vegetasinya. Ini akan memberikan Anda tampilan yang lebih jelas tentang vegetasinya. Jika saya gunakan warna ini, saya bisa membandingkan dan saya bisa mendapatkan citra dari vegetasi ini dengan tingkat kejelasan yang lebih baik. Misalnya, ketika semakin dekat, makin zoom, maka Anda bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi sebetulnya Anda dengan informasi yang terbatas juga bisa melakukan investigasi dengan menggunakan tools seperti ini. Anda bisa membandingkan lokasi atau vegetasi saat ini dengan vegetasi tahun sebelumnya misalnya. Kemudian Anda bisa kembali dan mencari citra satelit dari 2020 misalnya. Jadi Anda bisa mendapatkan perbandingan kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya. Saya rasa saya terlalu ambisius nih di tutupan awannya. Jadi saya akan naikkan dan saya lihat apa bisa dapat citra dari 2020. Dan saya lihat, kita semua lihat sekarang adalah citra dari 2020. Ya, jadi dua warna ini menunjukkan bagaimana area ini ditampilkan, kemudian juga untuk indeks vegetasinya, saya akan bandingkan citra dari 2021 dan 2020. Kita lihat perubahan dalam vegetasinya, apa yang terjadi di wilayah ini. Oke, tidak terlalu banyak perubahan. Saya rasa wilayah di sini bertumbuh sedikit. Ya, yang sekarang saya lihat adalah dari 2020. Dan jika saya menggesernya ke kiri, ini 2021 mungkin terlalu banyak tutupan awannya, tapi wilayah di tengah ini mungkin masa panen, sebelumnya hijau, kemudian tidak hijau lagi, tapi kayaknya lebih banyak di sini. Wilayah di sebelah kiri, sebelah sini ya. Anda bisa lihat perbedaan warnanya. Ini tahun lalu, dan ini tahun sekarang. Ini tidak, sepertinya ini bukan awan ya, tapi ini deforestasi. Ya, ini deforestasi nih. Jadi Anda lihat betapa bergunanya peta ini dan citra ini jika Anda bisa menentukan satu area yang Anda ingin lihat dan Anda temukan, Anda bisa menggunakan Google Earth. Silakan Anda bisa utak-atik ini juga untuk tahu perkembangan dari lokasi yang Anda ingin ketahui. Oke. Jika saya menggunakan formatif, ini adalah format untuk citra atau gambar. Saya akan lihat opsinya apa saja di sini. Oke. Oke. Saya bisa sebentar ya, maaf. Nah, oke, ini Anda akan mengekspor file ini dengan format KML juga. Maaf, saya gagal memuat gambar. Sayangnya koneksi saya nih tidak terlalu bagus. Oke, jadi sekali lagi Anda bisa melihat contoh dari overlay, layer yang berbeda ya, dari deforestasi. Jadi Anda bisa mengekspor citra dari Sentinel ini. Anda punya citra dari Sentinel ini, kemudian Anda buka dengan software yang lain. Anda bisa download dari EO browser ini.
Kemudian Anda cari opsi untuk mengunduhnya. Anda bisa mengunduh dengan format JPEG. Anda bisa juga memilih format KMZ untuk analisis lebih lanjut. KMZ, dan Anda buka di Google Earth. Atau Anda bisa juga mendownload dengan format TIFF. Kemudian nanti Anda buka di Google Earth juga. Jadi langsung seperti itu. Kemudian salah satu hal yang bisa Anda gunakan dengan Sentinel adalah menggunakan time-lapse yang ada di sebelah sini. Anda bisa membuat ikon film di sini. Ini akan memutar time-lapse. Anda bisa mendapatkan citra dan membuat time-lapse. Jadi Anda dapatkan citranya dan akan time-lapse-nya akan terbentuk ya di sini. Ini ya, ini akan membosankan karena tadi contohnya cuma dari 2 citra ya, tapi Anda bisa menambah citra lainnya, misalnya 3-4 gambar ya, kemudian Anda bisa buat time-lapse-nya ini. Saya rasa ini cukup intuitif juga ya. Sentinel bagus untuk resolusi tingkat medium. Di Kongo juga ada resolusi yang misalnya medium cukup untuk melihat perubahannya. Anda bisa mengumpulkan beberapa atau menarik beberapa citra tersebut, kemudian Anda bisa menggunakan div, kemudian Anda bisa, jika Anda ingin atau suka dengan NDVI index juga Anda bisa gunakan di sini. Ada yang ingin tanya tentang Sentinel? Okay. So this was Sentinel. Oh. Okay, how do you credit? You see, Nora, that when I created the GIF, it already Saya buat GIF. Ada kreditnya di sini. Di sini ada Copernicus Sentinel Hub. Untuk Google Earth ini sama juga. Tagged with the Google logo. If you by any chance you get those imagery without a logo, they require you to mention that imagery was obtained. Dan jika Anda memakai mendapatkan gambar itu tanpa logo, Anda harus menyebutkan bahwa gambar itu diperoleh di Google Earth. Itu boleh-boleh saja karena ya, jika Anda memakai screenshot dari alat lain, entah itu dari NASA atau European Space Flight Agency, saya suka mengetahui detail, entah itu sensor, satelit Copernicus, atau European Space Agency. Ya, dalam hal kebakaran hutan untuk deforestasi itu akan sangat penting untuk menjelaskannya. Ya, kita tidak perlu membayar ya. Apakah kita harus bayar untuk menggunakannya dalam publikasi? Yang harus dibayar itu adalah jika Anda memakai API, yaitu yang akan kayak layanan yang diambil ke website Anda. Anda memakai konsumsi gambar itu. Misalnya Anda membuat peta yang bisa Anda load dan download. Jadi ada batas dari penggunaannya. Untuk Google Map, Anda bisa menggunakannya secara gratis di situs web hingga mungkin 25.000 tayangan per hari. Itu cukup banyak. Cukup ya kalau Anda di tayangan yang sehari dilihat 25.000 orang, mungkin ya mungkin saja. Jadi kalau dengan demikian, maka Google biasanya akan, pemilik akun itu Anda harus membayar
untuk melihat peta ini, atau petanya dibuang atau dihilangkan, dicabut. Jadi itu adalah tergantung jumlah permintaan terhadap melihat peta itu. Dan sekarang mungkin Sentinel dan Google Earth, Anda juga bisa menemukan gambar planet yang bisa Anda gunakan, tapi beberapa gambar planet itu tidak tersedia secara gratis. Gambar yang sangat resolusi tinggi, yang sekarang semakin ini bisnis yang menguntungkan. Tapi mereka mau berbisnis atau mau membantu jurnalis. Dan banyak sekali sekarang kisah yang baik tentang menggunakan citra planet ini, gambar planet ini. Ya, kita gunakan berikutnya, akan bahas tentang alat bantu berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, saya juga tentunya bisa tunjukkan planet yang, ya, berikutnya World View. Ini sedikit mengintimidasi, tapi keren. Ini adalah alat bantu yang sangat menarik dari NASA. Ini adalah memberikan semua data NASA yang tersedia, lingkungan data satelit di satu tempat. Kalau Anda klik di sini, Anda bisa melihat semua lapisan yang mereka miliki yang sangat luar biasa. Ada kualitas udara, kemarau, ya, kebakaran, abu. Ini sangat-sangat lalu bisa ada tentang bendungan. Semua yang mereka petakan adalah membuat banyak hal-hal yang menakjubkan. Mengapa ini berguna? Ini berguna bagi kawasan kita. Gambar yang Anda lihat ini diperbarui secara real time di seluruh dunia. Anda juga bisa lihat menggunakan manajemen lapisan untuk agar tidak terlalu kewalahan, seperti yang sederhana menjadi ini saja. Lalu Anda bisa nambahkan lapisan lainnya seperti kebakaran misalnya. Dan di sini akan kelihatan kebakaran. Lihat di sini, 2019, yaitu tahun di mana banyak kebakaran. Di sini bisa lihat di sini. Ini bukan musim kebakaran. Anda lihat kebakarannya di sini. 12 Agustus 2019, dan kalau kembali ke mengaktifkan gambar satelitnya, kita akan melihat ada semacam kabut atau asap yang seperti kayak ini adalah asap yang ini berasal dari kebakaran hutan. Dan salah satu alasan saya menggunakan data ini karena ini adalah saat ketika terjadi kebakaran hutan di Brazil yang sangat sering terjadi, yang menunjukkan betapa buruknya saat itu. Anda lihat di sini gambar hari-hari itu yang asapnya ini benar-benar luar biasa. Saat itu saya bekerja di Amazonia dan saya menggunakan gambar-gambar ini. Yang dari platform ini menariknya adalah memungkinkan saya mengambil cuplikan sini. Misalnya kalau mengambil di sini saja, Anda bisa pilih ukurannya dan langsung di-download langsung di sini, gampang. Anda bisa mengunduh datanya dan juga Anda akan memperoleh TIF, KML, atau format lain yang sudah saya sebutkan. Dan ini bisa menjadi base layer dari dasar dari peta Anda, dan langsung Anda membuat kisah tambahan di atasnya, tambahan inovasi, mungkin overlay dilapisi lagi dengan wilayah dan lain-lain.
Ya, jadi ini tampilan dunia. Dia juga menurut saya menarik jika ditambahkan dengan karbon monoksida misalnya, merupakan ukuran penting sebelum tidak menunjukkan karbon monoksida, tapi ini juga menunjukkan bagaimana polusi yang menunjukkan. Bisa nggak Anda bayangkan di sini konsentrasi dari polusi yang disebabkan oleh kebakaran yang digunakan oleh forensik artikel, di mana Anda lihat ini lapisan karbon monoksida yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Dengan menggabungkan lapisan-lapisan ini, Anda bisa memahami tentang dinamika dari lingkungan tersebut. Ini adalah alat bantu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, paling tidak. Ini mungkin ada pertanyaan, kalau ada gambaran cerita yang ingin butuh tips, Anda bisa kasih masukan apakah ini jika ada satu sesi lagi nanti dengan rekan saya hari Senin nanti. Terima kasih. Itu saja bentuk saya. Ya, mari kita dengarkan. Ada pertanyaan dari Anda? Ya, saya kira ini kelompok yang cukup besar ya. Cukup banyak. Mari kita lihat pertanyaannya. Saya sudah jelaskan tadi tentang pembayaran. Ini gratis, tapi untuk planet atau yang memberikan gambar resolusi tinggi yang kadang-kadang harus bayar, tapi gampang ya kalau sebagai jurnalis Anda kontak saja atau hubungi banyak alat-alat ini, bilang bahwa misalnya kantor berita saya butuh gambar citra, ada pelatihan produk yang bisa Anda bagikan misalnya. Itu umum kalau minta gitu ya. Ini dari Febrianti pertanyaannya. Saya sering nulis tentang Pulau Siberut di Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Pernah mencoba pakai Google Earth, tapi hasilnya tidak detail yang menampilkan Siberut. Mengapa ya? Ya, saya ada masalah juga seperti yang di Makoko di Nigeria ya, di mana area-area yang tidak dipetakan dengan baik, atau ada area-area yang tutupan awannya sangat tebal bertahun-tahun, sehingga tidak pernah ada punya set data yang lengkap dari citra satelit ini. Dua hal yang saya sarankan. Lihat dari signal, kalau Sentinel, kalau di situ mereka di situ bisa coba di situ. Kalaupun tidak ada gambar citra satelit, Anda bisa ke Global Forest Watch dan coba melihat di sana indikator apa yang ada di situ, apakah ada konsesi pertambangan, atau akan ada konsesi kelapa sawit, bagaimana deforestasinya di situ. Karena Global Forest Watch itu mengukur stasiun ini seluruh dunia selama 10 tahun lalu, dan sehingga kita bisa melihat tren deforestasi di satu area. Dan sekali lagi, jadi ada lagi adalah pola pikirnya yaitu buat lapisan. Atau apa yang kebakaran hutan dalam 24 jam terakhir misalnya. Itu adalah teknik penyelidikan. Jadi satukan semua layer, apakah Anda bisa memperoleh petunjuk mengenai apa yang terjadi sehingga kita bisa melakukan menghitung ukuran deforestasi, mengukur invasi area, dan lain sebagainya. Ada lagi? Ada pertanyaan menurut Anda? Tidak ada lagi, sahabatnya yang mau bertanya.
Apakah ini berguna atau apa ada membayangkan bakal dipakai salah satu proyek Anda gimana? My pleasure, Fabian. Ya, terima sama-sama Bu Febrianti. Okay. Yeah. So Ya, you have the presentation. You are presentasinya sudah Anda punyai invited to go dan Anda diundang untuk bring in here my meninjau dan melihat email saya jika Anda punya in how to use any of these tools. ya. I'll be happy to help. Di sini ada email saya. Kalau Anda ragu atau ada pertanyaan dan ada ragu atau lain-lainnya, silakan saya siap membantu. Final. Dan saya rasa ini ada ucapan terima kasih saya yang terakhir jika tidak ada pertanyaan lainnya. Great. Thank you Right, so so- much, Gustavo. Thank you, Nora. It was a pleasure.